Di wilayah ini, masyarakat setempat mengenal sebuah kisah sejarah tentang sebuah kerajaan kecil bernama Kota Waringin. Menurut cerita turun-temurun para sesepuh, kerajaan Kota Waringin dipimpin oleh seorang ratu yang dikenal sangat cantik, bijaksana, tegas, dan memiliki karisma tinggi hingga sangat dihormati rakyatnya. Konon, pada masa pemerintahannya, daerah Kota Waringin menjadi kawasan yang makmur. Rakyat hidup dari bertani, berkebun, dan berdagang. Masyarakat juga percaya bahwa sang ratu memiliki kesaktian dan kedekatan spiritual dengan alam, sehingga di beberapa tempat di desa ini dianggap sebagai petilasan atau lokasi keramat peninggalan kerajaan Kota Waringin. Bahkan hingga kini, kisah tentang sang ratu masih sering diceritakan secara turun-temurun. Halo sahabat Huru-Hara, ketemu lagi di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor di situ pasti ada Huru-Hara. Malam ini aku sedang berada di salah satu jembatan yang banyak sekali menyimpan jejak-jejak sejarah di tempat ini, dan ini lokasinya ada di tengah-tengah perkampungan tetapi jauh daripada jangkauan kota-kota besar, dan kabarnya di tempat ini menyimpan misteri, baik itu misteri dari alam goib maupun misteri dari sejarah ketika jembatan ini dibangun. Dan sesaat lagi aku akan menelusuri jejak-jejak misteri yang ada di jembatan ini. Dan buat kalian sahabat Huru-Hara yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, sahabat Huru-Hara, jadi di sini aku sendiri ya, tanpa ada supranatural, tanpa ada yang menemani juga ya. Dan FYI, di sini aku jelaskan dulu bahwa memang di tempat ini dulu ya, pada zaman dahulu kala pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kecil Kota Waringin ya. Jadi dulu dipimpinnya oleh seorang ratu gitu ya, untuk di area jembatan ini. Dan memang ketika masa kejayaannya ratu tersebut ya, wilayah ini menjadi wilayah yang sangat makmur. Oke, kita akan mulai dari sini. Jadi memang ini sengaja aku sendiri banget, bener-bener sendiri ya. Dan untuk energinya di sini aku ngerasain tidak terlalu tinggi sebetulnya. Dan untuk sosok pun tidak ada sosok-sosok yang begitu bagaimana ya. Dan memang di sini kabarnya ya, menurut warga sekitar itu ada sosok kuntilanak merah di ujung ini. Kadang dia itu ada di tengah-tengah jembatan ini. Ini aku lagi di tengah-tengah jembatan, guys. Ya, kalian bisa lihat ke bawah. Itu dalam banget dan juga gelap. Ya, tinggi sekali maksudnya ya. Dan gelap sekali di bawah itu. Jadi aduh, lumayan ya. Cuman ketika aku ke ujung jembatan ini, kayak aku sudah mulai merasakan sekelebat-sekelebat ya, kayak bayangan-bayangan hitam, terus yang seperti itulah gitu ya. Jadi lumayan mencekam juga sahabat Huru-Hara. Kita akan tinggikan dulu intensitas lampunya supaya kalian bisa melihat ya, ini sudah 100% ya, supaya kalian bisa melihat sekeliling ya. Kalau aku ngerasain di sini energinya kayak ya lumayan lah. Kalau di rating 1 sampai 10 itu ada 5 mungkin ya. Jadi kayak 50-50 juga. Kadang kalau kebetulan kemarin aku sempat survei di sini dan menemukan bahwa di tempat ini lumayan ada eksistensi. Jadi kayak aku ngedengar suara-suara dari arah sini, dari arah hutan-hutan ini, guys. Cuman kalau untuk sosoknya aku kurang bisa melihat ya, jadi kayak cuman bayangan-bayangan hitam aja. Dan untuk sosok kuntilanak itu aku pas explore di akun sebelah atau di channel sebelah, aku lihat dia berdiri di atas gerbang ini gitu. Itu kuntilanak merah wujudnya, cuman dia
karena aku dari arah seberang ngelihatnya, dia itu ngebelakangin gitu. Jadi aku nggak bisa melihat wajahnya, dia hanya menunjukkan eksistensinya itu bagian belakang tubuhnya saja. Gitu. Kita akan maju lagi ke jembatannya, ya. Dan oke, untuk sejarahnya tadi aku sudah konfirmasi ke Pak RW. Jadi kenapa jembatan ini disebut sebagai jembatan cinta? Karena dulunya itu ada sepasang muda-mudi yang suka katanya pacaran di sini, Wak. Ya, aku nggak bisa ngebayangin ya. Ini aja pas zaman modern sepi banget gitu. Apalagi pas zaman-zaman dulu ya. Apalagi pas zaman dulu itu pasti gimana ya? Sunyi gitu. Kok bisa gitu pacaran di sini ya? Makanya ini kenapa jembatan ini disebut sebagai jembatan cinta, karena mungkin anak-anak muda di wilayah ini sering kali ataupun favorit banget mungkin pacaran di sini. Tapi nggak tahu kenapa ini jembatan ini kayak menyimpan sesuatu energi yang antara negatif atau positif gitu, kayak setengah-setengah kalau dari yang aku lihat gitu. Jadi positifnya ada, energi positifnya ada, tapi untuk sosok energi negatifnya juga ada gitu. Mungkin kalian sahabat Uruhara yang di rumah bisa melihat melalui mata batin kalian atau penglihatan batin kalian, ada sosok apa di sini? Oke, mungkin cukup segitu saja untuk penelusurannya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, sahabat Uruhara, sekarang kita sedang bersama dengan Bunda Sangkularang dari Sangkularang mana, Bun? Dari Kalijati. Dari Kalijati. Oke, Subang. beliau juga pernah explore di tempat ini ya, Bun ya. Dan aku juga pernah lihat dulu beliau pernah explore bersama dengan Pak Kades di daerah Curug Panganten, dan saat ini kita akan melakukan penerawangan tentang sosok apa saja yang ada di tempat ini. Apakah betul dengan tadi energi yang aku rasakan, apakah mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut? Kita langsung aja saksikan tayangannya. Yuk, kita langsung mulai. Oke. Kira-kira energi di tempat ini yang paling besar itu di sebelah mana, Bun? Oke, kalau saya merasakan masuk dari 7 langkah dari pintu ke sini sudah lumayan ya. Energinya berasa dari kaki sampai segini, baru segini nih. Mari. Ya? Oke. Dan aku dapat bocoran dari viewers, Bun. Kalau di tempat ini tuh ada gerbang goib katanya. Katanya. Oh, ya. Sampai sini saya sudah merinding terlalu dalam. Lumayan udah nyampe ke pundak. Kalau di sini, ayo. Sini. Ini di bawahnya air kan ya? Iya. Oke, aku lihat dulu ya di sini. Oke, saya jelaskan kamera ke pohon ya. Kalau di sini host, menurut saya pribadi yang bodoh, ini memang pohonnya gede ya, gede banget sampai 4 orang baru bisa menangkep. Tapi di sini nggak ada energi yang sangat gede, nggak ada, kosong di sini. Saya nyatakan kosong ya. Mari kita berbalik ke arah sini, Oke. Nah, kalau di arah sini saya merasakan ada salah satu pohon di dalam sini nih. Kita nanti akan langsung ke sana. Ada pohon randu. Nih, kalau saya cek ya di sini. Umurnya sudah lama sekali. Tuh. Kalau di sini gede. Coba di salah satu pohon ya, nanti kita sepil, coba ke bawah, ke air ke bawah. Nah, kalau di sini saya melihat ada sosok buaya di tahun pada zaman Belanda dulu. Di sini ada sosok buaya putih, tapi buayanya bisa dikatakan masih ABG ya. Oke.
sekitar 20 tahunan lah kalau umur manusia. Di sini ya di bawah. Nah, ini yang disebut gerbang gaib itu adanya di sebelah sana, bukan di jembatan ini. Dan bukan juga di pohon ini ya, guys. Bukan ya? Bukan berarti. Bukan ya. Mari kita tunjukkan ke pohon yang tadi itu. Ayo kakak, Oke. sok duluan kakak. Yang berhubung dengan buaya. Ya. Jadi kita mau menuju ke pohon randu yang tadi kita akan menuju ke pohon randu. disebutkan oleh Bunda ya. Jadi kita sangat padat sebetulnya. Tapi kalau dimediumisasikan akan menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Kita akan mengetahui jawabannya. Apakah betul di sini gerbang gaibnya dan di sinilah tempatnya. Kalau menurut saya bisa membuktikannya kalau ada mediator ya. Dimediumisasikan. Nah, oke guys, sini maju. Sini ya. Terhimpit daripada 2 pohon. Ini satu pohon kiara. Yang satu ini pohon randu. Disinilah gerbangnya. Di sini. Silakan coba dipegang aja, tidak apa-apa. pohonnya. Silakan mau pohonnya. Ini seperti gapura ya, menuju ke gerbang gaib itu diantara diapit oleh 2 pohon. Agak panas ya. Kayak ada tuh kan baru juga ngomong udah ada suara. Enggak kayak apa sih? Kayak bukan panas sih, kayak ada nyetrum gitu, Bun. Ya, di sini mungkin itu energi ya. Ya. Ini sebelah kanan dan kiri ini kalau di kerajaan mah berarti tihang ya. Dan sebetulnya inilah, lihat tuh gerak sedikit dalam. Di dalam. Daun. Oke. Lihat ya ini ya. Satu aja, nggak usah jauh-jauh. Ini ranting-ranting ini bergerak tanpa saya sentuh. Oke guys. Di sini kalau menurut saya gerbang gaibnya, tapi kalau untuk lebih jelasnya silahkan Anda hadirkan mediator. Saya akan membuktikannya di sini. Oke. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya. Ya. Bukan di pohon yang besar bisa tangkap sama 7 orang, itu nggak ada, bukan. Nggak Tapi ada. di sinilah. Tapi di sini ya. Yang sederhana ini di pohon randu dan di kiara, di antara 2 belah pohon terapit satu gerbang yang menuju ke alam Goib. dalam goib. Oke. Begitu guys. Nah, tadi mungkin itu sedikit penjelasan dari Bunda Sangkularang ya. Aku cuma mau tanya, Bun, kalau di sini untuk ada sosok penjaganya nih, Ada kira-kira apa? di sini but. Sosok buta. Jadi 2. Oke, ada buta, sosok penjaganya mungkin menjaga gerbang yang di sebelah situ ya, gapura yang satu, gapura yang satunya lagi dijaga oleh Ya, 2 ada 2. sosok itu. Dan ada sosok yang menarik itu yang tadi kepalanya babi. Nah, Itu kalau itu dari bawah, tubuh manusia. dari sini. Bawa kamera. Oke. Di balik pohon bambu ini, nah di sini susah sih ya, karena ini jurang ke bawahnya itu. Nah di samping ini, di bawah pohon ini nih. Di bawah pohon itu Di bawah pohon ini. sosoknya. Ya, di bawah pohon ini dia berdiamnya bukan di pohon yang besar, tetapi dia lebih suka di pohon bambu seperti ini. Di pohon bambu. Ya. Oke. Kalau kamu ingin kejelasannya, kata saya silahkan adakan mediator. Saya akan buktikan untuk mediumisasinya, itu aja sih. Oke, mungkin kalau untuk malam ini cukup kita melakukan penerawangan saja. Dan di sebelah sana itu tadi ada sosok kuntilanak merah. Iya. Ya. Cuman kalau dari penerawangan aku nih, mungkin ini ngasal atau gimana ya. Si kuntilanak merah itu nggak berani datang ke sini. Jelas. Jadi dia cuman diemnya ada di tengah-tengah. Jelas, karena ada yang tadi itu. Iya, jadi ibarat wilayahnya itu beda. Iya. Wilayah kekuasaan dia itu ada di sebelah sana. Kenapa tengah-tengah. but berada di sini? Karena menjaga ke masyarakat agar makhluk yang jahil-jahil tidak berhuru hara ke masyarakat. Ke masyarakat gitu ya. Jadi berarti ini sosok buta ini bisa dikategorikan antara positif dan juga negatif. Dia ada di tengah-tengah ya. Kalau menurut saya ini positif.
lebih ke positif ya. Karena di tetapi- sini saya tidak diabangkan di sini. oh tidak Tidak ada energi nggak yang mental merinding, iya. gitu ya. Jadi Tapi kalau di tengah iya sih, tadi di benar. jembatan, agak iya, merinding ya. karena itu banyak itu eksistensi yang negatif. Negatifnya di sebelah Iya. sana. Begitu kira-kira. Oke. Bagaimana? Oke, cukup. Oke, sahabat Huru-Hara, itulah tadi hasil daripada explore kita, dan juga tadi pertama aku sudah ngevlog untuk mungkin merasakan energi-energi di tempat ini, dan tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Bunda bahwa memang di tempat ini betul adanya ada energi positif dan juga ada energi negatifnya. Tetapi untuk wilayah ini memang dominannya positif. Tetapi jika mungkin ada orang yang berniat tidak baik di tempat ini, si energi positif itu mungkin akan berubah menjadi negatif untuk melawan Membuka orang. gerbang. Iya, mungkin untuk melawan orang yang bermaksud tidak baik di tempat ini ya, Bun ya. Seperti itu. Dan tadi kita di jembatan juga memang itu banyak sekali sejarahnya, bahwa memang tadi sudah aku sebutkan sejarahnya juga, dan untuk daerah jembatan itu lebih kebanyakan energi negatif ada di tengah-tengah, dan Iya, itu untuk dia nggak sosok bisa nyebrang ke sini. nggak bisa nyebrang ke sini, dan itu sosoknya itu kuntilanak merah ya, yang seringkali mungkin menampakkan ke warga di tempat ini. Tetapi mungkin Oh iya, sedikit tambahan. Nah, ketika tadi saya diundang untuk menjelaskan ke sini, saya kan berdiri di pertama masuk ke jembatan, ada suara kan saya kaget gitu kan. Oh iya. Nah, itu yang jalan itu, oh itu yang negatif. Tapi dia yang ini yang hehe itu yang positif, kasih tahu mau apa ke sini gitu. Terus jangan lewati batas ke sana. oke. Karena ya begitulah, ada yang sampai menyatakan ada yang pernah gila juga sih. Ada yang pernah gila. Oke. Ada seperti itu. Berarti cukup tempat ini memang untuk orang-orang tertentu yang mungkin berniat jahat di tempat ini. Ya, akibatnya seperti itu ya. Tetapi kita datang ke tempat ini hanya ingin menggali lebih dalam apakah benar di tempat ini ada eksistensi. Ternyata memang kesimpulannya ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi untuk yang negatif itu mereka tidak berani mengganggu, karena ini di tempat ini dijaga oleh dua sosok yang Langsung menjaga menuju warga ke gerbang di gaib tempat ini. yang langsung menjaga ke para warga ya guys. Oke, jadi untuk warga di sini mungkin pesannya jangan terlalu takut ke depannya untuk lewat di tempat ini, karena mereka yang negatif itu tidak berani untuk mengganggu, khususnya mungkin warga lokal di tempat ini ya Bun ya. Jadi Gitu. begini, jadi kalau ke sini tuh klakson lah, sama aja, karena mereka juga punya kehidupan masing-masing, ingin dihargai. Kita juga jangan menghargai manusia aja, tetapi alam seperti itu juga wajib kita hargai guys, menurut saya gitu. Jadi istilahnya kita mengucapkan salam ya, Iya. tapi dengan cara yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan jalan kaki, ya kita mengucapkan salam gitu ya, punten-punten untuk lewat di area jembatan ini. Oke, itulah tadi sahabat Huru-Hara video kita pada malam hari ini. Buat kalian yang suka dengan video kita pada malam hari ini, jangan lupa mampir di channel Huru-Hara Horor dan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapatkan update terbaru dari channel Huru-Hara Horor. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru-Hara Horor. Jangan lupa juga untuk follow akun TikToknya apa Bun? Sangkularang. Sangkularang. Aku Immanuel dan Bunda undur diri. See you on the next video. Dadah.